Halo, ketemu lagi. Halo, ketemu lagi. Halo, ketemu lagi. Salsabila is come back. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan PPKM segera berlalu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa menghadapinya dengan tenang, sabar, tentunya tidak menurunkan imun, jangan dengan ketakutan yang berlebihan ya. Yang penting kita hadapi dengan tenang dan tetap dengan keyakinan bahwa ini suatu saat pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Kali ini kita tegur, halo Rahmat. Rahmat, halo Rahmat. Ada Rahmat kah di sana? Halo Rahmat, halo Rojana, halo. Halo siapa lagi? Ada si Nur situ, Nur, ada Alek, ada siapa lagi? Halo semuanya, yang penting halo, kita cerita apa terserah ya. Ari cerita ini mau dipamer-pamer hari ini. No way, I don't like to pamer-pamer lagi. Nora gitu, sekian kali Nora, dan gak mau deh, kayak ketahuan aja siapa kita dari awal. Makanya dari awal kita kalau udah pamer-pamer gitu, tandanya kata orang ini hidupnya miskin banget dulu ya. Kalau dia biasa-biasa aja apa yang dia pakai, berarti dia itu udah mencoba. Jadi karena udah mencoba, makanya kalau istilah di kampung saya namanya itu orang baru dapat. Ada orang bilang orang kaya baru gitu kan, pamer-pamer. Ih, Nora luar biasa Nora. Ada nih cerita lagi. Kita tentunya belajar ya dari lihat-lihat orang lain, itu kita pelajari. Yang jelek atau yang bagusnya kita pelajari. Ini cerita lagi. Saking noraknya ya, ada si, kita panggil aja lah namanya siapa ya, si Rahmat. Jadi Rahmat nih pergi merantau, terus pulang dia ngaku-ngaku bahwa dia itu sudah orang sukses di rantau. Jadi ya padahal dia cuma di rantau itu jadi kurir gitu kan, cuma antar-antar surat kemana-mana. Jadi dia memang dikasih fasilitas oleh majikannya itu pakai motor, kadang pakai mobil gitu kan, sehingga dia bisalah berfoto-foto bergaya-gaya dengan mobilnya. Jadi suatu ketika dia pulang kampung mungkin minjem mobil daripada tuannya gitu ya, karena dia udah jadi orang kepercayaan, dipinjamin mobil itu BMW. Kalau di Indonesia sih BMW memang masih mahal, tapi kalau di Amerika harga BMW adalah seperempatnya dari di Indonesia. Bisa harga 200 juta, kalau di Amerika cuma ya 200 juta, paling tinggi juga 250 juta. Itu kalau di Amerika, tapi kalau di Indonesia memang sedikit mahal BMW. Jadi ceritanya dia bawalah BMW daripada tuannya ini pulang gitu kan. Maka semua pada terkagum-kagum lihat, wah si Rahmat udah pakai BMW pulangnya gitu kan, mobil mewah gitu lah. Semua terkagum-kagum, termasuklah para gadis desa juga terkagum-kagum melihat si Rahmat bawa BMW pulang ya, dengan model kegantengan dia itu, ganteng-gantengnya itu ganteng gini. Dia itu wajahnya itu agak mirip-mirip wajah perempuan-perempuan sedikit, ada campuran gitu, tapi dia tetap nampak kelihatan lakinya gitu kan. Jadi dia berjubul lah, datang perempuan-perempuan desa, termasuklah orang-orang tua juga. Maka dengan tampilan si Rahmat yang seperti itu, yang bikin orang terkagum-kagum tersebut, ada satu gadis desa namanya si Fitri. Gadis desa ini suka sama dia, ya PDKT lah namanya. Akhirnya diterima oleh si Rahmat. Jadi ceritanya akhirnya kan si Rahmat ini maulah sama si Fitri ini.
tanpa banyak masalah, mereka itu akhirnya menikah deh, jadi sepasang suami istri. Kenapa? Karena si Rahmat bawa BMW. Teruslah begitu ya. Si Fitri kan nggak tahu nih BMW-nya BMW siapa, ya nggak tahu juga. Tapi yang pasti dia tinggalin istrinya dulu di kampung, kemudian dia itu berangkat ke kota bekerja dengan BMW itu. Sekali sebulan dia pulang tetap bawa BMW. Dan suatu ketika, namanya rumah tangga ya tentu butuh biaya segala macam. Ya kalau kita ngaku orang kaya, tentunya gaya hidup juga udah terbawa kaya, tapi kalau ngakunya biasa-biasa aja tentu biaya hidup juga biasa. Akhirnya karena ini kita ngaku orang kaya, biaya hidup makin besar. Nah ketika itu dia mau ngisi bensin, ini si Rahmat ini waktu membawa BMW daripada bosnya itu, bosnya nyuruh isi 600.000. Dia isi tuh bensin, terus kata dia, aku mau pakai bil ya, dia mau pakai bilnya, sementara si penjaga tempat penjualan minyak ini, tempat isi bensin itu, mengambil bilnya ke belakang, dia langsung kabur. Jadi dia kabur dengan membawa minyak 600.000. Itu deh ceritanya jika orang berlagak kaya di depan orang umum tapi sebenarnya kosong sama sekali, maka berbagai cara untuk menutupinya, termasuklah hal yang demikian dia lakukan. Yang mana dia bawa kabur, tentu urusannya udah jelas nanti ke kantor polisi. Jadi di sini apa yang dapat kita petik dari si Rahmat ini sama si Fitri ini, ya teman-teman bisa pikirkan apa itu kira-kira yang bisa yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, kita jangan keluar dari diri kita. Kalau diri kita biasa-biasa saja, ya biasa aja lah. Kalau kita memang membawa BMW daripada bos, bilang aja itu BMW orang, kenapa harus diakui milik kita. Kemudian resikonya tentu kita harus berbohong dan berbohong lagi. Kalau memang kita belum mampu beli properti yang mahal, ya udah kita cerita aja, jangan bohong. Nanti kalau ketahuan kita bohong itu dari orang lain, kan itu lebih memalukan ya. Misalnya aku udah beli nih villa di mana ya, aku beli villa tuh 10M di Bogor misalnya kan. Nah, ketahuan ternyata kita cuma sewa villa, hanya nyewa villa, itu pun kata pemilik villanya minta diskon besar-besaran lagi, tuh pelit banget katanya kan. Jadi ketahuan banget kita itu bahwa hanya mau tampil kaya, sementara kita itu belum seperti yang diceritakan. Jadi teman-teman semua, efeknya apa kalau kita berlaku seperti itu, mengumumkakan diri kita di luar dari yang realnya. Orang tidak akan kagum dengan kita, bahkan orang akan kagum kalau kita tampil apa adanya, meskipun kita kekurangan atau misalnya tidak tidak kaya, orang bersimpati kepada kita karena kita memang itulah adanya, bahwa kita itu tidak orang kaya, kita orang biasa-biasa saja tapi berjuang demi hidup. Itu malah lebih mengagumkan daripada kita tampil dengan sok kaya, omong sana sini, kekayaan sana sini, tampil dengan segala macam dipamerin, apa aja dipamerin. Orang bukan simpati. Orang ini semuanya sekarang ya, jangankan orang-orang dewasa, anak-anak aja udah cerdas, udah cerdik. Ini benar-benar nih kaya atau tidak. Ciri-ciri kalau teman-teman bisa lihat, orang yang benar-benar kaya dia tak akan pernah mengakui, bahkan ya dia punya properti di mana-mana, punya tabungan di bank luar negeri dan segala macam, dia tak mau ngakui. Kalau bisa dia sembunyiin sejauh-jauhnya, karena
berbagai pertimbangan. Mungkin yang pertama kalau pamer-pamerin udah jelas nanti orang miskin yang melihat mungkin merasa beriba hati misalnya, atau penjahat kalau dia tahu nih orang ini kaya banyak nyimpen duit di rumah, itu bakal jadi incaran penjahat. Kemudian orang lagi malah tidak simpati, orang berpikiran nih orang ini adalah orang sombong. Kemudian ada lagi yang berpikir gini, yang jeleknya gini, ini orang nih selama hidupnya mungkin baru inilah yang mencoba punya duit sehingga dia merasa bahwa semua harus dipamerin, selama ini pasti hidupnya sangat susah. Nah, gitu. Jadi teman-teman hindari image-image yang membuat diri kita rendah di mata orang hanya dengan pamer-pamer yang ada, dan itu merugikan diri Anda sendiri. Lebih baik tampil apa adanya, bahkan orang lebih simpati pada kita dengan kesederhanaan, dengan apa adanya, itu baru orang terkagum-kagum. Mungkin kamu bisa ceritakan, misalnya anggaplah ya memang agak sedikit berlebih dari kehidupan biasa. Kalau dahulunya kamu miskin banget gitu kan, biasanya berak di kali, biasanya toiletnya jongkok aja sebelum dapat toilet yang duduk gitu kan. Kamu ceritakan bagaimana perjuangan untuk memperoleh itu, mungkin lebih simpati orang daripada pamer-pamer dan mencela-cela orang yang lain gitu kan. Jadi itu teman-teman jadi pelajaranlah bagi kita semuanya, bahwa tidak perlu menjadi sok kaya demi untuk dipuja orang. Sebenarnya itu malah menjatuhkan harga diri kamu. Ya seperti tadi, orang mengira bahwa kamu ini orang miskin banget dahulunya, sehingga seperti sekarang ini dapat, maka seakan-akan dia. Gitu aja teman-teman, semoga jadi pelajaran bagi kita semua.